meskipun terbatas dan ada was-was, ya. Mari kita hati-hati saja. Was-was itu dari syaitan, namanya khannas. Maka sering-sering kalau pagi, sore baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Untuk menjaga diri kita dari keburukan ciptaan-ciptaan Allah. Virus apapun itu ciptaan Allah, walaupun dikaryakan manusia. Ya, kita baca juga surah Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada pencipta cahaya di subuh hari. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Dia ciptakan. Ini kita agak sedih, beberapa orang-orang kedokteran itu meremehkan doa. Ya. Oh, virus nggak bisa dihadang dengan doa. Siapa bilang? Ya. Dulu Khalid Ibnul Walid tidak hanya virus, itu racun. Racun nggak tembus di badannya cuma dengan bismillah. Khalid Ibnul Walid. Tapi para ahli doa nggak boleh sombong juga. Masa orang doa sombong? Masa orang doa takabur? Jadi ini dua hal gak usah dipertentangkan. Orang-orang ahli kedokteran cukup berbicara tentang penyakit fisiknya. Ya, kita ahli agama berbicara tentang hal-hal yang ruhaninya, yang batinnya. Ya. Jadi saling menguatkan seharusnya, bukan saling menyalah-nyalahkan. Maka tidak benar juga yang mengatakan bahwa COVID itu konspirasi saja gitu ya. Enggak ada sebenarnya, itu enggak benar juga. Ada. Ya. Kita udah nyaksiin kok. Bahkan kita juga alumni kok ya. Pak Mirwan udah alumni kan? Tuh. Harus ada reuninya ntar Pak. Saya membawa dua teks sebenarnya, satu Sunan Abi Daud, yang kedua Al-Bidayah wa Nihayah. Di situ ada kisah penting walaupun cuma 2 halaman ya. Hadis mengenai atau kisah mengenai Dajjal kan di akhir zaman. Nah, sebelum masuk ke akhir zaman, hadis akhir zamannya nanti kita buka Sunan Abu Daud. Abu Daud ini punya kitab namanya Sunan Abi Daud. Ini bukan Sunan bahasa Indonesia. Susunan apa? Susunan. Bukan itu ya. Ini Sunan jamak dari sunnah, nama kitab. Sunan Abi Daud, peringkatnya di bawah Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ini nomor 3. Jadi nanti tentang akhir zamannya ada sekitar 6 hadis atau 7 hadis mengenai akhir zaman yang kita bacakan kalau sempat ya. Namun orang melupakan tentang cerita awal dari Dajjal. Dajjal itu gelar sama dengan Al-Mahdi. Dan yang paling unik, Dajjal itu gelarnya yang berikutnya yang populer adalah Al-Masih. Al-Masihud Dajjal. Yang dapat gelar Al-Masih siapa lagi? Nabi Isa. Al-Masihu Isa ibnu Maryam. Apa arti Al-Masih dari bahasa Arab? Masaha. Masaha itu yang diurap, yang disentuh. Maka siapa yang disentuh oleh Al-Masih, dia mendapatkan sesuatu. Jika orang itu sakit, dia sembuh. Jika orang susah, dia langsung senang. Itu Al-Masih. Ada Al-Masih yang hakiki, itu Isa alaihissalam. Ada Al-Masih yang palsu, sesuai namanya Dajjal. Dajjal itu artinya pembawa kepalsuan, yang paling banyak kepalsuannya, kebohongannya. Lalu orang-orang bertanya, Dajjal itu sosok atau simbol? Jawabannya apa Pak? Simbol doang. Dajjal itu dua-duanya, simbol juga sosok.
Jadi jangan dipisah-pisah. Ini memisah-misah ini yang berbahaya, ya, menjadi ilmunya nggak utuh. Simbol, maka disebut fitnatud dajjal, itu simbol kekacauan yang disebabkan oleh si pembohong, berita hoax, konspirasi, ya, beritanya lebih besar dari faktanya. Nah, ini bagian dari fitnatud dajjal. Ini siap